Hari ini kita akan melakukan wawancara mengenai apa sih gangguan hiperaktif itu. Kita akan melakukan wawancara bersama narasumber kita yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, menarik bukan? Kita akan mewawancarai narasumber yang telah memiliki pengalaman 7 tahun di biro dan pengalaman terkait anak hiperaktif. Simak video selanjutnya ya. Halo teman-teman, kita dari kelompok 7 hiperaktif. Saya Safira Aurora Rahman Dan saya Bagus Valen Amanta. Kami berdua akan melakukan wawancara pada narasumber pada siang hari ini. Selain itu, ada juga teman-teman kami yang juga memiliki tugas lain, yaitu Halo teman-teman, kenalkan nama saya Nur Hidayatullah. Saya bertugas sebagai kameramen. Dan ada juga teman saya yang bertugas. Halo, nama aku Mita. Saya bertugas sebagai editor. Halo teman-teman, jadi kita dari kelompok 7 yang bertemakan hiperaktif akan mewawancarai Ibu Rosvita. ya, Ibu Dospita sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Jadi karena kita ngambil tema hiperaktif ya teman-teman, mungkin kita bisa langsung aja mulai. Untuk gangguan hiperaktif itu apa sih Ibu? Gangguan hiperaktif ya sebenarnya kan namanya dari ADHD ya. ADHD itu attention deficit ya, jadi kekurang perhatian. HD-nya itu hyperactivity disorder, gangguan hiperaktif ya. Jadi ya namanya aktifnya melebihi daripada anak-anak umumnya gitu. Itu biasanya terjadi pada anak-anak tertentu tadi yang punya aktivitas yang tinggi, yang biasanya sih ditandai dengan tidak bisa duduk atau fokus pada satu hal lebih dari 5 menit gitu. Seperti itu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri untuk individu yang mengalami gangguan hiperaktif ini? Ya, ciri-cirinya ya. Kalau ciri-cirinya itu ya itu tadi, pertama tentu saja dia gerak terus gitu ya. Atau karena ada dua ya, ADHD ya. ADHD itu memang dia tidak bisa memperhatikan sesuatu itu dalam jangka waktu lama. Dia mainan itu ya, misalnya mainan itu dia pada satu mainan ini sepertinya asik tapi cuma sebentar dia sudah teralih ke yang lainnya gitu ya. Kemudian nanti teralih ke megang yang lainnya gitu ya. Kemudian gerak mungkin kalau yang sudah parah ya mungkin sampai nggak ke kontrol gitu ya, nggak ada tujuan dari gerakannya itu gitu ya. Dan biasanya ya tidak bisa duduk lebih dari 5 menit itu tadi. Oke. Kemudian apa sih bedanya ADHD dan hiperaktif sendiri? Mengingat kelompok lain juga ada yang dapat ADHD, sedangkan kita hanya hiperaktif. Gitu Ibu. Oke, ini hanya hiperaktif ya. Iya. Ya berarti kalau hiperaktif memang dia aktivitasnya berlebih ya. Kalau attention deficit, kalau yang ADHD itu ada kurang perhatiannya. Kalau ini hanya mungkin fisiknya ini dia gerak terus gitu ya. Tapi sebenarnya ya mungkin dia bisa memperhatikan walaupun sambil gerak atau bagaimana, tidak ada gangguan di attention deficit, di perhatiannya terhadap sesuatu atau terhadap subjek tertentu ya. Oke. Lalu ada nggak sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang individu itu mengalami hiperaktif? Mungkin ketika dalam kandungan ibunya melakukan apa, atau mungkin setelah lahiran kurangnya apa gitu sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi hiperaktif? Ya, hiperaktif ini kan ada yang memang itu gangguan utama, ada yang itu sebagai gangguan penyerta ya. Nah, kalau penyebabnya itu memang bisa fisik, bisa psikologis atau pola asuh ya. Kalau gangguan utama ya memang dia ini gerak aja, tidak ada penyerta lain ya. Mungkin karena itu tadi faktor ada sesuatu di otaknya gitu ya. Kemudian mungkin ada makanan tertentu yang diberikan sehingga menjadi over energinya gitu ya. Itu kalau yang secara fisik. Kalau secara pola asuh ya mungkin orang tua yang tidak biasa mengarahkan anaknya atau tidak memberi kesibukan atau tidak mengarahkan kegiatannya ya
atau ya si anak ini kurang diperhatikan sehingga dia menjadi hiperaktif. Itu yang utama. Tapi kalau yang penyerta itu memang ada beberapa gangguan yang disertai dengan hiperaktif. Contohnya misalnya anak yang sangat cerdas gitu ya. Anak yang sangat cerdas itu karena dia itu memang bisa melakukan banyak hal ya, sehingga kadang-kadang terlihat seperti hiperaktif ya, karena dia sudah selesai ini bosen, selesai ini bosen gitu ya, sehingga dia mudah terstimulasi untuk melakukan banyak hal dan itu terlihat seperti hiperaktif. Atau hiperaktif ini juga penyerta yang lain, misalnya anak autis ya. Anak autis itu ada yang hiperaktif, ada yang tidak, tapi memang beberapa itu lebih ke hiperaktif karena memang dia tidak ada kontak sosial. Kalau hiperaktif kan minim kontak sosial ya, sehingga memang dia tidak peduli dengan sekelilingnya gitu ya, atau ada stimulus-stimulus tertentu di otak gitu ya. Ada memang makanan yang menstimulasi dia untuk terus bergerak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian adakah tindakan asesmen seperti menilai atau mungkin screening untuk menjaring anak ini sepertinya terkena hyperaktif atau tidak sebenarnya? Kalau screening tentu saja dari psikolog ada ya, saya kok lupa tapi alatnya ya. Tetapi ada indikator-indikator yang itu untuk menentukan apakah seorang anak itu hiperaktif atau tidak gitu ya. Ada yang harus di checklist ya, kemudian ini diamati, anak ini diamati dalam konteks bermain misalnya gitu ya. Jadi di dalam ruang bermain kemudian diamati. Bisa nggak dia duduk lebih dari 10 menit? Bagaimana kontrol terhadap gerakannya? Apakah gerakannya ini memang bertujuan terhadap sesuatu atau dia asal gerak gitu ya? Jadi memang ada beberapa indikator untuk menentukan apakah si anak ini hiperaktif atau tidak gitu. Lalu yang terakhir, apakah ada intervensi yang dilakukan terhadap anak hiperaktif ini? Kalaupun ada, contohnya seperti apa ya? Intervensi ya? Ya, intervensi. Intervensi ya tentu saja namanya intervensinya itu treatment atau penata laksanaan ya. Itu bisa dengan apa? Ya tentu saja harus penyadaran dari orang dewasa di sekelilingnya ya, bahwa si anak ini harus diarahkan kegiatannya gitu ya. Nah kemudian juga dengan anaknya ini ada beberapa, ada terapi bermain ya. Terapi bermain ya dengan memberikan permainan yang nanti lama-lama meningkatkan kemampuan si anak untuk bisa duduk atau bisa konsentrasi pada satu kegiatan dalam jangka waktu tertentu gitu ya, nanti ditingkatkan pelan-pelan gitu. Ya, atau bisa juga terapinya itu menggunakan permainan ya, kalau tadi ya permainan, atau memang kalau yang sudah parah ada terapi-terapi model ABC, model ini ya, jadi nanti ada reward and punishment gitu ya. Kalau dia bisa mengendalikan geraknya, kita berikan reward. Kalau dia over ya tentu reward itu tidak kita berikan gitu, bukan punishment ya mungkin, tapi reinforcement, menunda pemberian reward gitu. Kemudian kira-kira apa sih pengalaman Ibu terkait yang anak hiperaktif ini? Ya dulu saya bekerja di biro konsultasi selama 7 tahun ya, jadi memang banyak kasus-kasus hiperaktif yang datang ya. Jadi ya biasanya mulai dari kita asesmen aja sudah kelihatan ya, misalnya ibunya sedang kita anamnes ya, kita gali apa permasalahannya ya, anaknya itu ya naik meja, naik kursi, gerak terus dan sebagainya gitu ya. Nah itu biasanya kemudian kita bawa ke ruang observasi. Selain tadi informasi dari ibunya apa yang selama ini dilakukan, nah kemudian juga atau apa selama ini pengamatan ibu terhadap anaknya, keluhannya apa, kemudian kita masukkan si anak dalam ruang observasi itu ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang seperti itu gitu ya, yang datang tuh dengan konteks berbeda-beda ya. Tadi yang ada yang utamanya itu memang hiperaktif, dan ada yang sampingannya itu sebagai sampingan ya, karena setelah dites ternyata si anak ini memang pintar sekali sehingga dia susah untuk mengendalikan
minatnya yang banyak itu ya, justru seperti itu. Kalau ini bukan attention deficit, tetapi justru karena dia bisa memperhatikan banyak hal juga sehingga dia menjadi hiperaktif gitu. Mungkin yang terakhir ya, Bu, apakah hiperaktif ini bisa sembuh? Tentu saja dilihat penyebabnya ya. Kalau penyebabnya pola asuh, asal orang tuanya berubah, anaknya di treatment, ya insya Allah bisa sembuh ya. Satu tadi dilihat penyebabnya, fisik atau pola asuh. Kalau pola asuh ini sebenarnya lebih punya prognosis ya. Prognosis itu diagnosis untuk sembuh lebih bagus ya kalau yang yang pola asuh asal mau berubah gitu ya, dan di treatment. Tetapi yang agak susah memang yang sebabnya otak ya. Kalau yang sebabnya otak ini memang harus diet makanan tertentu gitu ya. Misalnya yang mengandung tepung, mengandung susu, itu memicu otak untuk menyuruh tubuh bergerak terus ya. Kemudian juga bisa juga ini efek samping dari penyakit tertentu. Nah ini juga agak lebih susah. Kalau ini mungkin treatmentnya lebih ke psikiater ya, untuk menekan hormon-hormon atau bagian otak mana yang memaksa dia gerak terus gitu ya. Jadi memang kalau bisa atau tidak saya yakin bisa ya, tetapi tadi harus dilihat dulu sebab dan cara penanganan yang tepat gitu. Oke, mungkin sudah cukup ya kita mendapatkan informasi yang banyak dan baru dari Ibu. Mungkin dari kelompok kami, terima kasih dan sekian kepada Ibu Rusvita. Oke, bagaimana penjelasan dari teman-teman kita yang sudah menjelaskan tentang hyperaktif? Apakah kalian paham? Semoga kalian paham dengan video yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.